Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang fungsi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari nilai fungsi komposisi dan komponen pembentuknya. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai fungsi jika salah satu fungsi dan komposisinya diketahui. Contoh, f(x) sama dengan x plus 2. F bundaran Gx sama dengan X. Kita diminta untuk mencari nilai Gx. Langkah pertama dapat kita tuliskan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita substitusi nilai F bundaran Gx, yakni X. Silakan perhatikan baris kedua. Selanjutnya, setiap nilai X pada Fx kita ganti dengan Gx sehingga kita peroleh Gx plus 2. Gx plus 2 pada baris kedua. Di sisi kanan kita sisakan Gx saja sehingga plus 2 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Didapatkan nilai X min 2 sama dengan Gx. Maka Gx sama dengan X min 2. Lalu bagaimana jika kita diminta untuk mencari nilai Fx? Apakah caranya sama seperti kita mencari nilai Gx? Perhatikan, diketahui Gx sama dengan X plus 1, F bundaran Gx sama dengan 3X min 5. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai Fx-nya berapa. Dapat kita tuliskan F bundaran Gx sama dengan 3X min 5. Karena yang diketahui adalah Gx, maka kita substitusikan menjadi F buka kurung X plus 1 tutup kurung sama dengan 3X min 5. Untuk mencari Fx, maka X plus 1 kita misalkan sama dengan A, sehingga X plus 1 sama dengan A. Atau X sama dengan A min 1, sehingga setiap huruf X nantinya akan kita substitusi dengan A min 1. Setiap huruf X akan kita ganti dengan A min 1. Nah, silakan perhatikan tulisan yang ada di sisi kanan bahwa F X plus 1 sama dengan 3X min 5. Awalnya kan seperti itu. Karena sudah kita misalkan X plus 1 sama dengan A, maka dapat kita tuliskan F buka kurung A tutup kurung sama dengan 3. Setiap nilai X kita ganti dengan A min 1. Sehingga 3 buka kurung A min 1 tutup kurung min 5. 3 dikali A menghasilkan 3A. 3 dikali min 1 menghasilkan min 3. Min 5-nya tetap. Sehingga 3A turun ke bawah karena tidak memiliki pasangan atau tidak ada variabel yang sama. Min 3 min 5. Punya hutang 3, hutang lagi 5. Sama dengan min 8. Sehingga FA sama dengan 3A min 8. Karena yang ditanyakan pada soal adalah Fx, maka setiap variabel A kita rubah menjadi X dan mendapatkan hasil Fx sama dengan 3X min 8. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Di sini ada trik cepatnya. Apabila diketahui Fx sama dengan Ax plus B, maka fungsi inverse atau disimbolkan dengan F pangkat min 1 dibaca F inverse X, F inverse X sama dengan X min B per A. Silakan perhatikan contoh yang pertama. Apabila diketahui Fx sama dengan 3x min 2, 3x di sini sebagai A, min 2 sebagai B. Karena rumusnya x min B per A, maka F inverse X sama dengan X min B. B-nya bernilai negatif 2. Negatif bertemu negatif menjadi positif, sehingga X plus 2. Dan A-nya bernilai 3. Maka dapat kita tuliskan F inverse X sama dengan X plus 2 per 3. Selesai. Lalu, bagaimana jika kita menentukan inverse dari suatu fungsi yang berupa pecahan? Contoh, diketahui Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Maka F inverse X sama dengan min Dx plus B per Cx min A.
Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh yang kedua. Apabila diketahui fx 4x plus 1 per 2x plus 3. 4x sebagai A, plus 1 sebagai B, 2x sebagai C, dan plus 3 sebagai D. F inverse X rumusnya adalah min dx plus B. D-nya di sini adalah 3. Karena di rumus negatif, maka menjadi min 3x plus B. B-nya 1, sehingga min 3x plus 1. Per Cx min A. C-nya adalah 2. 2x min A. A-nya adalah 4. Karena min A maka ditulis min 4. Sehingga diperoleh F inverse X sama dengan min 3x plus 1 per 2x min 4. Gampang kan? Selanjutnya terkait fungsi komposisi inverse yang masih berhubungan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Contoh, fx sama dengan 2x min 7, gx sama dengan 3x plus 5. Di sini kita diminta untuk mencari g bundaran f inverse x. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni mencari nilai g bundaran fx. Karena G bundaran fx, maka yang harus kita substitusi terlebih dahulu yaitu nilai dari fungsi f. Sehingga didapatkan G buka kurung 2x min 7. Gx bernilai 3x plus 5. Maka setiap x pada Gx diganti nilainya dengan 2x min 7. Didapatkan hasil 3 buka kurung 2x min 7 plus 5. 3 dikali 2x sama dengan 6x. 3 dikali min 7 sama dengan min 21. Plus 5-nya turun. 6x juga turun ke bawah karena tidak memiliki teman atau tidak ada variabel yang sama. Min 21 plus 5. Hutang 21 dibayar 5. Maka masih memiliki hutang 16. Sehingga didapatkan G bundaran fx sama dengan 6x min 16. Setelah itu, baru bisa diinverskan. G bundaran F inverse X sama dengan X plus 16 per 6. Ada sedikit oleh-oleh untuk kalian. Sebagai latihan, silahkan dikerjakan di buku matematikanya masing-masing dan dikumpulkan di aplikasi Pija. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan lainnya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.